Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan setiap ilmu yang disampaikan itu masuk ke diri kita, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Lukman pimpin doanya. Ya Bu, baiklah kawan-kawan, memulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lukman ya. Amin ya robbal alamin. Ya Bu. Nah, jangan lupa namanya diganti sesuai nada di absen karena Ibu mau absen yang namanya tidak sama nanti Ibu anggap tidak hadir ya. Ini Tika, Uda, Elvira, Arif, Lukman, Nurmala Dewi, Nadia, Nana, Eki dan Lunggu. Alhamdulillah semua ya. Nah, hari ini kita masih belajar tatap muka lewat Gmail ini karena pandemi ini masih belum berakhir kayaknya ya. Jadi Ibu harapkan karena kita masih bertatap muka lewat Gmail, jangan ada nanti yang mematikan kameranya karena setiap sikap keaktifannya nanti Ibu nilai. Oke, setuju ya? Udah siap belajar semuanya? Siap Bu. Siap Bu. Ya, Siap, Bu. Ini harus semangat. Ya, jadi harus tetap semangat karena belajar itu adalah kebutuhan jiwa kita. Semakin kita belajar, semakin banyak sebenarnya yang kita belum tahu. Ya. Nah, jadi izin Ibu saya sprint dulu untuk materi pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang menentukan modus data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi ini modus ini pernah kalian pelajari waktu SMP tentang modus data tunggal. Nah, masih ingatkah kalian apa itu modus? Coba Nurbala Dewi, masih ingat apa itu modus? Atau Eki, ingat modus waktu di SMP dulu? Ya, jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi ya. Ini Ibu punya contoh beberapa soal tentang modus data tunggal. Mengingat kembali pelajaran SMP-nya dulu. Nomor 1, 7, 8, 9, 5, 8, 4, 10, 8, 5, 4. Perhatikan ya. Jadi nanti Ibu tanya satu-satu. Ada nomor 6, 7, 12, 8, 10, 7, 12, 10, 4, dan 5. Tika nomor 1 berapa modusnya? 8 ya Bu? 8. Kalau nomor 2, Nadia. Nah, ini sudah muncul langsung ya modusnya. 1 itu 8, yang kedua modusnya 10 dan 12, yang ketiga no modus. Nah, kenapa 8? Karena frekuensinya 3. Nomor 2, kenapa 10 dan 12? Karena dia yang terdiri paling banyak muncul 10 dan 12 Bu. Nah, ini langsung Nadia. Ini berapa frekuensinya? Berapa modusnya? 162 Bu. Ya, betul. Karena frekuensinya 12 Bu. ya paling Berarti tinggi yang ya. paling sering muncul. Ya, paling tinggi. Nah, sekarang kita tahu dulu manfaat modus dalam hidup sehari-hari. Ini rata-rata penghasilan per bulan, Ibu anggapkan ya, Desa Sukakaya itu penghasilan per bulannya segini dan Desa Sukamaju. Jika pertanyaannya, desa manakah yang lebih makmur? Nah, menurut kalian desa mana yang lebih makmur? Sukakaya apa Sukamaju? Sukamaju Bu. Sukamaju ya. Bu. Jadi karena kita kemarin sudah belajar rata-rata, itu secara rata-rata Sukamaju yang lebih kaya. Tapi apakah penghasilan yang tertinggi itu menjamin kemakmuran secara global warganya? Jadi tentu tidak ya. Jadi secara global itu dianggap jika penghasilan penduduk
warga tersebut merata. Jadi kalau ada perbandingan seperti ini, kita tidak menggunakan rata-rata untuk mencari nilainya, tapi kita gunakanlah modus. Jadi modus itu bermanfaat untuk mewakili nilai data secara menyeluruh. Ya, jadi dia tahu ya kapan menggunakan modus, kapan menggunakan rata-rata. Nah, ini ada manfaat modus. Yang pertama, menunjukkan data mayoritas dari satu populasi, dan yang kedua, untuk membandingkan dua data yang berbeda. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi modus ini, kalian nanti dapat menentukan modus data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah itu kalian juga dapat menentukan modus data yang disajikan dalam histogram. Setelah itu kalian juga dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan modus. Jadi ini orientasi masalah kita hari ini akan kita pecahkan bersama-sama secara diskusi kelompok. Ini adalah data yang Ibu ambil di internet tentang pandemi COVID-19 yang pada tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga 30 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 25.700 individu. Kalau tahun ini lebih banyak lagi ya. Nah, di mana 7.015 pasien dinyatakan sembuh dan 1.573 orang diantaranya meninggal dunia. Nah, pemerintah pun telah berupaya menghentikan penyebaran wabah tersebut dengan cara pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kalau sekarang apa namanya? Bukan PSBB lagi kan? Sekarang apa namanya? PPKM. Oh, ya, PPKM, Bu. Jadi ini masih data 2020, masih PSBB. Ketika ada penerapan PSBB di Jakarta, setelah diteliti, ternyata rata-rata pertumbuhan kasus itu mempengaruhi provinsi lain. Nah, jadi ketika DKI Jakarta PSBB ternyata mempengaruhi 30 provinsi lain di Indonesia. Ini dilihat dari bentuk rata-ratanya ya, ada terjadi penurunan kasusnya. Sekarang ini lihat, ada 3% secara nasional jika digunakan rata-rata untuk perbandingannya. Nah, tugas kalian, jika kalian gunakan modus, berapakah rata-rata nanti perbandingan rata-ratanya data 1 sebelum dan data 2-nya sesudah PSBB. Sekian ya. Nah, nanti silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Oke, jadi dari kegiatan 1 tentang grafik ini, perbandingan rata-rata tingkat pertumbuhan kasus setiap provinsi sebelum dan sesudah PSBB dalam persen. Nah, dari situ tadi diminta yang pertama melengkapi tabel distribusi frekuensi berikut ini berdasarkan data yang di atas ini. Didapatlah pertumbuhan kasus yang 0 sampai 5, tentu frekuensinya yaitu dari jumlah kota kabupaten ada 2, 6 sampai 10 ada 5, 11 sampai 15 itu ada 10, 16 sampai 20 itu ada 8, 21 sampai 25 itu ada 1, dan 26 sampai 30 ada 4. Dengan jumlah totalnya adalah 30. Lalu tabel distribusi frekuensi sesudah PSBB, pertumbuhan kasusnya yang 0 sampai 5 itu frekuensi atau jumlah kota atau kabupatennya ada 5, 6 sampai 10 itu ada 13, 11 sampai 15 itu ada 7, 16 sampai 20 itu ada 3, 21 sampai 25 itu ada 2, dan jumlah totalnya 30. Nah, di sini tadi diminta untuk menentukan modus dari 2 kejadian di atas. Nah, yang pertama yang sebelum PSBB diketahui kelas modusnya itu yaitu yang intervalnya 11 sampai 15 karena memiliki frekuensi terbesar. Jadi tepi bawahnya karena 11 sampai 15, 11 dikurang 0,5 itu hasilnya 10,5. Dengan panjang kelasnya itu 11, 12 ada 5 ya panjang kelasnya.
Lalu D1-nya itu selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 10 kurang 5 sama dengan 5. Kalau yang di 2, itu 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan modusnya, itu adalah tepi bawah dikalikan dengan D1 per D1 tambah D2. Ditambah Nana. Oh ya, ditambah. Tepi bawah ditambah ya. Nah, tepi bawah ditambah. Lalu tepi bawahnya 10,5 ditambah 5 per 7 dikali 5. Ini hasilnya adalah 3,57. Jadi modus pada masalah di atas adalah 13,07. Nah, yang untuk yang kedua, di sini kelas modusnya terletak di yang intervalnya 6 sampai 10 karena frekuensinya terbesar. Jadi kita dapat tepi bawahnya itu adalah 6 dikurang 0,5, hasilnya adalah 5,5. Dengan panjang kelasnya itu 5, dengan D1-nya selisih intervalnya 13 dikurang 5 itu 8, lalu yang untuk D2-nya 13 dikurang 7 itu 6. Lalu untuk mendapatkan modusnya sama dengan yang di atas tadi, 5,5 ditambah 8 per 8 tambah 6, 14 kali 5. Hasilnya adalah 2,85. Lalu dijumlahkan 5,5 ditambah 2,85, hasilnya adalah 8,35. Nah, dari dua tabel tersebut, modus untuk kejadian sebelum PSBB itu adalah 13,07. Modus setelah kejadian PSBB adalah 8,35. Berarti terjadi penurunan kejadian setelah dilakukan PSBB sebesar 4,72%. Nah, itu Bu yang dapat saya presentasikan dari kelompok 1 untuk menyelesaikan permasalahan di atas tadi. Oh, terima kasih ya Nanang mewakili kelompok 1. Tepuk tangan untuk Nanang. Ya. Ada yang beda dari kelompok lain, tapi setelah ada yang mengumpulkan dari kelompok kedua dan 3, Ibu lihat sama semua, alhamdulillah mengerti ya pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Nah, pelajaran hari ini tadi tentang modus menentukan data frekuensi dan kelompok. Untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, Ibu minta Tika, silakan bacakan kesimpulan apa yang Tika dapatkan dari pelajaran hari ini. Saya bacakan Bu ya di catatan saya nih. Modus adalah perhitungan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan. Fungsi modus itu mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Salah satu manfaatnya dari modus adalah membandingkan dua data yang berbeda. Modus itu nilai yang sering muncul. Itu mungkin Bu yang saya tangkap. Oh iya, terima kasih Tika ya sudah merangkum kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengevaluasi dulu seberapa tingkat kalian tadi dalam memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, ini tugasnya ada 2 soal. Yang pertama menentukan modus dari histogram berikut. Ya, dalam bentuk histogram ada frekuensinya di situ dan ada kelas-kelas modusnya. Kelas-kelas datanya. Nah, yang kedua ini kalau biasanya modusnya yang ditanya di nomor 2 ini modusnya sudah diketahui. Nah, anak Ibu semua diminta mencari nilai A dan B. Ngerti ya? Kita akan menutup pelajaran hari ini. Pelajaran untuk itu sudah masuk ke ukuran penyebaran data. Ya, siap ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Kita mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian
pelajaran hari ini. Jika Ibu ada kesalahan, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian kalau ada kesalahan boleh koreksi Ibu lewat WA. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.